Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Namun, ada kisah seorang yang tak pernah putus tahajud selama 20 tahun namun tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menjalankan sholat tahajud tertuang dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmudan. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keistimewaan sholat tahajud juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Berikut artinya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Namun di balik keistimewaannya, ada ahli tahajud yang justru merugi dan tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah. Dikutip dari buku Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, diceritakan sebuah kisah tentang Syekh Abu bin Hasim yang sudah beribadah sepanjang hidupnya tapi tidak termasuk dalam golongan pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Dia lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," ratapnya. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam, tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah," kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga ke sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas dan alam. Sahabat yang beriman, semoga kisah tadi jadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua, bahwasannya kita di dunia ini selain hablum minallah, ternyata ada hablum minannas yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para mujtahidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan akan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut qiyamul lail seperti seorang pecandu. Seperti halnya Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pencandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikan ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya. Sampai syekh itu berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini," walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Selesai dia sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi dan mengabulkannya." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.000 pounds Mesir. Kalau tidak bayar, istri saya tidak akan bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid dan dia suka mengikuti ceramahnya syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat untuk perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.000 pounds Mesir." Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Ya fulan, kesini ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.000 pounds Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan.' Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi, saya mau satu orang saya kasih. Selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat."
Lantas diberikanlah uang 14.000 pons kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini dapat memberi pelajaran bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap pemohon permintaan hamba-Nya. Sahabat yang beriman, besar kekuasaan Allah meliputi segalanya. Jangan sampai putus asa. Sabar, sholat, dan berdoa itu solusi terbaiknya. Maka Allah pasti sepasti-pastinya akan menurunkan pertolongan pada hamba-Nya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.